Nah, untuk pelajaran sekarang 2 jam pelajaran tetap bersama Bapak di materi pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong kalian lihat dulu di sekeliling kalian ada sampah atau tidak ya. Jadi kalau umpamanya ada, boleh dibuang keluar dulu ya. Nah, setelah itu silahkan kalian keluarkan buku atau mata pelajaran ekonomi ya. Semuanya sudah bersih ya, di meja ya. Nah, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan kegiatan absensi dulu ya. Jadi kalau yang Bapak bacakan namanya, silakan kalian angkat tangan ya. Yang pertama, Dewa Ayu Rizka, Gusti Murah Adi Satria ya Pak. Gusti Ayu Maika Violina, Kadek Duta Wiradharma, Ketut Gili, Putu Davina Ayu Rati. Ya, semuanya hadir ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat anak ya. Jadi melakukan kegiatan pembelajaran secara maksimal ya. Nah, anak sebelum Bapak memulai materi kali ini, Bapak akan memperlihatkan kalian sebuah gambar ya. Jadi di sini kalian dapat lihat yaitu ada gambar orang melakukan kegiatan transaksi ya. Ada yang sistemnya yaitu menggunakan yaitu handphone dan juga uang. Dari gambar di sini apa yang bisa kalian ketik atau kalian lihat apa? Oke, jelaskan sedikit suaranya ya. Jadi merupakan sistem pembayaran. Jadi pembayaran yaitu ada dua, berarti akan ada dua gambarnya. Jadi sistem pembayaran apa saja? Tunai dan non tunai. Jadi di sini kalian sudah tahu ya kalau kegiatan pembayaran itu ada dua kegiatan ya. Jadi bisa melalui cash secara tunai ataupun menggunakan yang namanya sistem ya, yaitu non tunai. Jadi bawahnya ada apa yang diketahui tentang sistem pembayaran. Ada yang mengetahui tentang yang namanya sistem pembayaran? Silakan Agus. Sistem pembayaran adalah struktur yang memungkinkan transfer uang antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini melibatkan berbagai metode seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan mata uang digital. Sistem pembayaran bertujuan untuk mempermudah proses pembelian dan pertukaran nilai secara elektronik. Secara elektronik ya. Berikutnya nomor 2, apa fungsi sistem pembayaran? Silakan. Baik, fungsi utama sistem pembayaran adalah memfasilitasi transfer nilai antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini satu pembelian barang dan jasa serta transfer dana antara individu atau Jadi menyambungkan antara sistem transaksi ya, antara individu ataupun bisnis ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak ya, jadi kita lakukan kegiatan YLI ya, jadi supaya termotivasi untuk lebih meningkatkan mata pelajaran tentang yang namanya ekonomi ya. Jadi kalau Bapak sebutkan belajar ekonomi, kita sebutkan apa? Semangat belajar ekonomi ya. Sudah ingat kan ya? Oke ya. Jadi belajar ekonomi, semangat belajar ekonomi ya, supaya nanti kalau kita pagi masih agak-agak redup ya suasananya ya. Jadi supaya lebih semangat lagi ya. Adapun beberapa tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, di sini ya, tetap seperti kemarin ya, setiap kita klik kegiatan pembelajaran, Bapak untuk kalian untuk yang namanya literasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama ada apa? Peserta didik dapat mendeskripsikan tentang sistem pembayaran di Indonesia dengan benar. Nomor 2, peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem pembayaran tunai dan non tunai dengan benar. Nomor 3, peserta didik dapat Menjelaskan tentang peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dengan benar. ya. Jadi di sini kalau di sistem pembayaran itu ada tunai dan non tunai, dan juga terkait tentang yang namanya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu disebut sebagai bank apa juga? Bank sentral ya. Jadi Bank Indonesia itu juga disebut sebagai yang namanya bank sentral. Jadi dalam yang namanya tujuan pembelajaran kali ini kita itu harus mengetahui tentang sistem pembayaran tunai dan non tunai, kemudian juga harus mengetahui tentang yang namanya sistem pembayaran yang
pula oleh namanya Bank Indonesia. Apa manfaat kita mempelajari yang namanya sistem pembayaran? Ada yang tahu? Jadi manfaatnya untuk kita itu supaya kita tahu ya. Jadi kalau pemain kegiatan sistem pembayaran yang kita lakukan sehari-hari termasuk yang namanya tunai atau non tunai. Ya, contohnya kalau pemainnya kamu biasanya kemarin itu COVID kan gitu ya. Jadi kan sistem pembayaran cenderung dia itu non tunai. Ya, menggunakan yang namanya sistem aplikasi. Ya, nah itulah contohnya kita mempelajari yang namanya sistem pembayaran supaya kita tahu ini sistem pembayaran termasuk tunai atau non tunai. Ya. Nah, kalau sekarang Bapak kira kalian sudah memahami ya yang namanya beberapa yang disebut sebagai sistem pembayaran. Nah kali ini Bapak akan tampilkan satu video tentang yang namanya sistem pembayaran. Jadi kalian silahkan simak baik-baik dan di dalamnya kalian catat ya beberapa materi yang terkait tentang yang namanya sistem pembayaran. Ya. Kelihatan ya? Boleh nanti dicatat-catat ya materi yang terkait tentang yang namanya sistem pembayaran. Beberapa komponen yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien adalah sebagai berikut. 1. Aturan dan Ini ada 5 komponen sistem pembayaran. Ya, boleh dicatat ya. instrumen. 4. Mekanisme. Dan 5. Infrastruktur. Aturan dan kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Apa yang kalian dapat amati dari video yang ditayangkan tadi? Tadi kan ada sistem pembayaran dikatakan yaitu ada yang muncul yaitu Bank Indonesia, kemudian tunai dan non tunai. Dari beberapa video yang sudah ditayangkan, jadi apa sih kaitannya dengan materi yang kita pelajari kali ini? Kalian sudah dapat mencatat sedikit yang berkaitan dengan materi sekarang? Sudah? Boleh, silakan. Baik, Berdiri anak ya. Baik, kesimpulan yang sudah saya catat dan saya tarik dari video antara lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dan ada beberapa komponen yang mendukung pembayaran secara efisien dan aman. Di antaranya ada aturan yang terdesakan, ada lembaga yaitu pihak yang terlibat, yang ketiga ada instrumen atau alat yang digunakan untuk pemindahan dana, yang keempat ada mekanisme yaitu tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran, dan yang terakhir yaitu ada infrastruktur yaitu ada sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung sistem pembayaran. Setelah itu ada Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran. Setelah itu yang terakhir ada fungsi dan peran Bank Indonesia. Yang pertama seperti ada regulator yaitu menetapkan aturan dan kebijakan. Yang kedua ada operator yaitu menyediakan layanan sistem pembayaran BIS, TGS, dan SKMBI. Yang ketiga ada perizinan yaitu memberikan izin penyelenggara sistem pembayaran. Yang keempat ada pengawasan yaitu mengawasi penyelenggara sistem pembayaran. Dan yang terakhir yaitu ada fasilitator yaitu memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Saya dapat sampaikan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Nita Cuhyani, nomor absen 26 dari kelompok Lina. Saya ingin menyampaikan kesimpulan yang dapat saya tarik dari video tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia didukung oleh peningkatan aktivitas, perekonomian, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal tersebut mempengaruhi cara masyarakat melakukan transaksi dari tunai beralih ke non-tunai. Untuk mencapai sistem pembayaran yang aman dan efisien, diperlukan komponen seperti aturan, lembaga yang terlibat, instrumen pembayaran, mekanisme transaksi, serta infrastruktur. Bank Indonesia sendiri memiliki peran sentral dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut di era globalisasi seperti menjadi fasilitator, operator, perizinan, pengawasan, dan Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Putri Binti Batin Raja, absen 20. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Bapak, bagaimana fungsi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran ini. Jadi setelah saya lihat dari video ada 5 fungsinya itu. Yang pertama adalah sebagai regulator, yang kedua sebagai operator, yang ketiga sebagai perizinan, yang keempat adalah sebagai fasilitator. Oke, tepuk tangan dulu ya. Kalau yang menjawab kasih upload saja ya. Jadi rewardnya upload saja dulu ya. Nah kemudian Bapak kasih ya lagi pertanyaan ya karena nggak ada yang nanya ya. Jadi kan semuanya sudah memahami ya.
Jadi kalau mau di sini Bapak tanya tentang yang namanya sistem SKNBI. Boleh silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rekana Putri, mahasiswa 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem SKNBI. Jadi, sistem SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan proses clearing dan penyelesaian transaksi non tunai antar bank. SKNBI ini memiliki peran penting dalam sistem pembayaran Indonesia karena dapat memungkinkan transfer dana dan penyelesaian transaksi non tunai dengan cepat, efisien dan aman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, ya plus lagi ya. Jadi kita dulu ya. Jadi kalau pemainnya di situ ada SKNBI sama BIRTGS. Jadi yang pemainnya di bawah dari 100 juta, yaitu termasuk yang namanya SKNBI. Ya, jadi sistemnya disebut sebagai sistem clearing atau sistem transfer. Ya. Nah untuk sekarang silahkan kalian duduk dengan kelompok ya. Jadi nanti akan Bapak bagikan LKPD menggunakan Google WA Group. Jadi sistemnya yaitu berupa PDF. Nanti silahkan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian dan diskusikan. Ya. Nah sekarang oke, silakan lihat WA grupnya ya. Sudah Bapak. Sekarang masyarakat ya lebih cenderung menggunakan sistem pembayaran apa sih? Ya. Nah di sebelahnya itu ada video tentang yang namanya sistem pembayaran. Ada di boleh. Itu kan ada yang videonya ya. Nanti di video ini simak dulu ya. Kepanjangan dari SKNBI kalau nggak salah ya, BIRTGS ya. Itu semuanya termasuk sistem apa ya? Pembayaran non jangan mengulang lagi ya. Non jadi Bapak mengingatkan nanti kalau umpamanya berdiskusi dengan kelompok itu harus bisa menerima pendapat dari temannya ya. Juga harus berani mengemukakan pendapat ya dengan berbagai ya.
ya. Kelompok 1 sudah, mana kelompok 1? Sudah selesai ya? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah juga ya. Kelompok 3? Sudah? Sudah. Ini kelompok 3-nya diam-diam selesai duluan ya. Kelompok 4? Oke, sudah? Sudah. Ya, kelompok 5? Sudah selesai juga ya. Nah, sekarang kalau semuanya sudah selesai, Bapak akan suruh kalian masing-masing kelompok mempresentasikan yaitu tugas yang Bapak kasih tadi ya. Jadi dalam kegiatan kali ini dalam LKPD 1 dalam sistem pembayaran, di situ ada berupa gambar dan video yang kalian simak ya, itu menggunakan yang namanya handphone. Setiap kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan boleh menggunakan yaitu teknologi yaitu handphone anak-anak ya. Jadi nanti pada saat presentasi ke depan boleh juga menggunakan yang namanya handphone. Jadi kesepakatan yang maju ke depan itu punya waktu 7 menit ya. Jadi kalau pamannya kelompok 1 maju ke depan, kelompok 2 setting timer. Begitu juga kelompok 2 maju ke depan, kelompok 3 setting timer. 7 menit termasuk yang namanya sistem tanya jawab. Jadi karena keterbatasan waktu mungkin yang tanya jawab 1 orang saja, tergantung sama waktunya. Sudah paham kan ya? Sudah ya? Nah ya, nanti apapun pendapat, jawaban dari teman tolong diterima dengan bijak ya anak-anak semuanya ya. Nah sekarang Bapak akan dipersilahkan untuk kelompok 1 dulu maju ke depan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom yang budaya, salam kebaikan bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem pembayaran. Mesin tersebut akan berkembang seiring dengan waktunya, akan berubah menjadi alat yang tidak efisien menjadi efisien. Nah, tahukah kalian kalau alat transaksi di Indonesia tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan dan kelebihannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kelebihan 3 metode pembayaran Yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Jadi ada 2 pengertian dari BIRTGS itu sendiri. BIRTGS merupakan infrastruktur yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk penyelenggaraan transfer dana elektronik antar peserta dan penyelesaian akhir dilakukan oleh sebagai manusia, kita pasti pernah melakukan transaksi jual beli. Nah, saya pengen tanya, kalian kebanyakan pakai uang cash atau pakai GoPay? Cash kan? Tapi seperti yang kita tahu ada banyak metode pembayaran selain cash. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 ingin membahas sistem pembayaran di Indonesia. Melalui presentasi kami telah berakhir sampai sini. Namun kami sadar presentasi yang kami lakukan pasti menimbulkan pertanyaan, kritik serta saran. Maka dari itu kami membuka sesi tanya jawab dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, Linda, silakan. Baik, terima kasih yang dari sebelumnya. Saya ingin bertanya, apa dampak potensi dari risiko keamanan data pada penggunaan kartu kredit dalam pembayaran non-tunai? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami izin untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. Yang dapat berujung pada pencurian identitas dan transaksi yang tidak sah, mengakibatkan kerugian finansial dan penurunan begitu pada metode pembayaran non-tunai. Apakah bisa dilihat? Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada presentasi kali ini, maka berakhir pula presentasi kami. Sebelumnya kami minta maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi. Kelompok 5 ya, bagus sekali ya kelompok 5 ya. Yang terakhir ya, di setiap kelompok itu mempunyai definisi sendiri-sendiri untuk melakukan presentasi ya. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa kelompok ya, itu menjelaskan, menjawab tentang yang namanya LKPD yang Bapak berikan ya. Dari semua kegiatan presentasi dari kelompok
ada yang mungkin menginginkan masalah-masalah ataupun gambar ataupun sistem pembayaran yang ada dalam APBD Bapak. Ada yang mungkin bisa menyimpulkan? Boleh, Dinda. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Dinda Sabrina, dengan angka 17. Jadi izin untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi dalam diskusi kelompok, metode pembayaran akan sering digunakan bervariasi, tergantung pada preferensi konsumen sendiri. Namun beberapa metode yang paling populer melibatkan wallet, mobile banking atau NDC, QR code, credit card, dan tunai. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, pembahasan tentang sistem e-billing seperti SKNBI, BI-RTGS, dan BI-4S menunjukkan pentingnya infrastruktur yang mendukung transaksi dana, penyelesaian transaksi, dan penata usaha dalam sistem keuangan. Keberhasilan implementasi metode pembayaran juga tergantung pada lingkungan dari infrastruktur. Oke, sekian. Jadi ada sistem pembayaran tunai dan non tunai. Biasanya kalau pembayaran tunai berarti cash, nah itu ya. Kalau pembayarannya non tunai berarti transfer. Jadi menggunakan yang paling simpel yaitu menggunakan handphone. Jadi kalau pemain kita dalam pembelajaran tetap menggunakan handphone tidak masalah. Yang penting ranahnya tetap ke pendidikan ataupun materi yang diberikan sama guru. Nah, ya, jadi pembelajaran inovatif itu seperti itu, ya menggunakan yang namanya teknologi. Nah, ya. Nah, kemudian Bapak mau tanya yang ini. Ada ya transaksi di bawah 100 juta. Transaksi di bawah 100 juta itu punyanya sistem apa? BI-RTGS atau SKNBI. Siapa? Jangan malu-malu, kenapa? Boleh Kevin? Berdiri, silakan. Menurut saya SKNBI. SKNBI, benar ya. Tangan dulu ya. Dia ragu-ragu tapi pasti ya, benar ya. Nilai nominal di bawah yang namanya 100 juta itu punyanya yang namanya sistem SKNBI. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan BI-RTGS? Boleh kesimpulan apa? Kepanjangannya boleh ya. Pengertiannya boleh. BI-RTGS. Linda boleh. Baik, izin menjawab. BI-RTGS itu memiliki kepanjangannya yaitu Bank Indonesia Real-Time Settlement. Jadi memiliki pengertian juga yaitu BI-RTGS merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk penyelenggaraan transfer dana elektronik antar peserta dan penyelesaian akhir dilakukan per individu, transaksi secara seketika atau real time. Ada pula peserta dari BI-RTGS itu sendiri, yang pertama adalah Bank Umum, yang kedua adalah Bank Indonesia, yang ketiga adalah lembaga yang disetujui oleh Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah penyelenggara clearing atau settlement. Silakan tepuk tangan dulu Linda ya. Yang cukup padat sekali dan jelas sekali ya. Jadi kalau umpamanya BI-RTGS itu real time, tidak mengenal yang namanya waktu transfernya ya. Jadi kalau perbedaannya kalau BI-RTGS itu tidak memandang waktu, tapi SKNBI membutuhkan waktu dan yang namanya nominal yang terbatas. Itu kalau umpamanya perbedaan antara BI-RTGS dan yang namanya SKNBI. Jadi sudah paham semua ya? Nah, Bapak kira sudah paham semua tentang yang namanya sistem pembayaran. Sekarang kita akan beralih ke yang namanya latihan kuis. Nah, sebelum itu silakan kalian duduk dulu dengan teman kalian sebangku. Jadi silakan sudah login, silakan masukkan kodenya seperti yang di depan ya. Kodenya 988337. Kekurangan waktu mungkin untuk menjawabnya ya.
Nah, di sini untuk kegiatan latihan kita menggunakan kuisis sudah dilaksanakan dengan baik. Sekarang Bapak akan melakukan kegiatan refleksi, jadi menggunakan yang namanya Google Form. Tetap menggunakan yaitu handphone. Ya, silakan lihat WA grupnya. Dengan materi sistem pembayaran sudah terlaksana dengan baik. Jadi untuk pertemuan kita berikutnya kita akan mempelajari tentang yang namanya alat pembayaran. Jadi selesai dengan yang namanya sistem pembayaran, kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang yang namanya alat pembayaran. Silakan kalian interaksi di rumah tentang yang namanya alat pembayaran. Nah, untuk sekarang Bapak cukupkan dulu pertemuan kali ini, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Silakan ketua kelas para gurunya. Pada asal sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, yang terakhirnya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Pertama